Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nama saya Misal Ceria. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj dan pentingnya sholat. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang menjadi mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu malam, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi dinaikkan ke langit oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Dan ketika Isra Mi'raj, disitulah ada perintah sholat yang diwajibkan kepada umat Islam sebagai ibadah utama yang menghubungkan hamba dengan Rabb-nya. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ada yang menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar tahun ke-10 hingga ke-12 kenabian, atau sekitar 620 sampai 622 Masehi. Pentingnya sholat dalam kehidupan orang muslim. 1. Sholat sebagai tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, pokok segala urusan dalam Islam adalah tiangnya sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat adalah fondasi utama dalam Islam. Jika sholat ditegakkan, maka baik kehidupan muslim akan terarah dengan benar. 2. Salat itu sebagai benteng dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dengan menjaga salat, hati dan perbuatan kita akan selalu terjaga dari keburukan. Yang ketiga, salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap sujud, kita berada dalam posisi paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, keadaan seorang hamba yang dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa saat bersujud. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, salat itu sebagai amal yang pertama kali dihisab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seseorang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya juga baik. Namun jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini menunjukkan bahwa salat adalah ukuran utama untuk penilaian amal seorang hamba di depan Allah. Kalau misalnya kita rajin salat, maka pertama kali dihisab itu kan adalah salat tuh. Jadi kalau misalnya kita salatnya benar semuanya, salatnya gak ada yang bolong-bolong, maka amal kita yang lain juga udah pasti benar, soalnya karena salat kita juga benar gitu. Tapi kalau misalnya pertama kali kita dihisab salat kita jelek, maka yang lain-lain, amal yang lain juga pasti jelek. Karena salat aja yang intinya kita harus wajib 5 waktu itu kita bolong-bolong, apalagi amal yang lain gitu. Terus Fadilah salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita rajin sholat, kita akan terhindar dari keburukan-keburukan yang akan datang ke kita ataupun yang akan kita perbuat. Terus sholat itu adalah mi'rajnya orang muslim. Terus sholat juga yang ketiga, sholat tuh yang pertama kali dihisab ya guys. Jadi kalau kita mau masuk surga itu kita harus perbaiki sholat. Yang kelima, mendatangkan magfirah. Sholat itu mendatangkan magfirah kepada kita. Terus yang terakhir,
agar mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau misalnya kita butuh dan kayak kita kesulitan, dapet dapet apa sih? Ya kalau kita kesulitan atau kita dapat musibah itu kita harus perbanyak sholat. Tapi kita tuh gak boleh sholat yang ada maunya doang. Misalnya kita lagi mau apa, jadi kita rajin sholat, nggak boleh ya guys. Jadi kita tuh harus rajin sholat apapun keadaannya. Kesimpulannya, peristiwa Isra Miraj itu bukan sekedar perjalanan luar biasa Nabi Muhammad, tetapi juga membawa pesan besar tentang kewajiban sholat 5 waktu. Sholat adalah hadiah langsung dari Allah kepada umat Islam tanpa perantara, menunjukkan bahwa pentingnya ibadah ini. Jadi sholat itu kan dari Allah langsung ke Nabi Muhammad kan, jadi gak ada perantara dulu dari malaikat. Maka itu menunjukkan kalau sholat itu penting banget. Tuh. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga dan menyempurnakan sholat kita agar mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Awalnya Allah itu mewajibkan kita sholat itu nggak cuma 5 waktu, tapi banyak. Nah, di situ nabi-nabi yang lain menyuruh Nabi SAW untuk negosiasi sama Allah supaya kita tuh dikurangin gitu sholatnya, jangan banyak gitu. Karena kalau kata nabi yang lain, umat tuh nggak akan kuat buat ngejalanin kewajiban yang sebegitu beratnya gitu kan. Nggak cuma 5 waktu, kita aja sholat 5 waktu aja kadang suka males ya, apalagi kalau misalnya sholatnya nggak cuma 5 waktu, banyak 50 atau setiap jam, kan nggak mungkin ya kita mau gitu. Nah akhirnya Nabi Muhammad balik lagi ke Allah untuk minta keringanan. Beberapa kali Nabi Muhammad bolak-balik untuk minta keringanan ke Allah, dan akhirnya stuck di sholat 5 waktu. Kenapa? Karena Nabi malu buat bolak-balik minta-minta ke Allah buat ngeringanin sholat gitu. Nah, Isra Miraj juga tahun yang pastinya tuh belum tentu, soalnya masih diperdebatkan sama sejarawan, ulama masih diperdebatkan oleh ulama. Cuman sebagian besarnya pendapat menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar 10 hingga ke 12 kenabian atau sekitar 620 sampai 622 Masehi. Cuman itu tuh belum pasti itu. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.